Kami dari kelompok 1 dan 2 Praktikum Kimia Fisika 1 kelas B jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan objek praktikum yang berjudul panas pembakaran dengan beranggotakan saya Zaki Aiwa Putra, saya Aidul Rahman, saya Nila Fitrianti, saya Jaya Patricia Amri, saya Istida Swita, saya Divi Ananda, saya Salvatila Mulia Putri, saya Muhammad Arif Matenda. Selamat menyaksikan. Percobaan objek 6 mengenai panas pembakaran. Adapun tujuan dilakukannya percobaan panas pembakaran ini, yang pertama yaitu untuk menentukan kapasitas panas dengan burn calorimeter, dan yang kedua menentukan hukum Hess untuk menentukan panas pembakaran pada burn calorimeter. Apa sih panas pembakaran? Nah, panas pembakaran suatu unsur atau senyawa adalah banyaknya panas yang dilepaskan ketika 1 mol unsur atau senyawa tersebut terbakar sempurna dalam oksigen. Besarnya jumlah panas bergantung pada 3 faktor, yaitu suhu, jenis zat, dan banyaknya zat. Nah, 3 faktor tadi digabungkan menjadi satu dalam kapasitas panas. Kapasitas panas suatu zat adalah banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius. Banyaknya panas yang dibutuhkan akan bergantung pada cara panas itu diserap atau dilepaskan. Panas jenis adalah banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat 1 derajat Celcius, dan kapasitas panas molar adalah banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 mol zat 1 derajat Celcius. Jumlah energi panas Q yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu zat adalah sebanding dengan perubahan temperatur dan massa zat. Dapat dilihat secara matematis, Q sama dengan C delta T, yang mana Q merupakan kalor, C kapasitas kalor, dan delta T merupakan perubahan suhu. Dengan C kapasitas panas zat yang didefinisikan sebagai energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu zat dengan 1 derajat. Panas jenis yang disimbolkan C adalah kapasitas panas per satuan massa. Dan kapasitas panas molar yang disimbolkan Cm adalah kapasitas panas per mol, yang mana Cm merupakan kapasitas molar, M merupakan massa molar, dan C merupakan kalor jenis. Perlu diketahui ada beberapa hukum yang mendasari percobaan ini. Yang pertama, hukum termodinamika 1, pernyataan tentang hukum kekekalan energi. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika jumlah panas Q mengalir suatu sistem, maka energi ini harus tampak sebagai peningkatan. Energi dalam U dari sistem atau usaha yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan atau dalam suatu sistem yang terisolasi, jumlah energinya selalu tetap, atau apabila sistem memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan kerja dengan lingkungan, total energi sistem dan lingkungan selalu tetap. Di mana Q merupakan penjumlahan dari delta U dan delta W. Q merupakan kalor, delta U merupakan perubahan energi dalam, dan delta W merupakan perubahan usaha. Hukum selanjutnya adalah hukum Hess. Hukum Hess merupakan hukum penjumlahan panas Hess. Hukum ini menyatakan bahwa banyaknya panas yang dilepas ataupun diserap dalam suatu reaksi kimia akan selalu sama, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Agar hukum ini berlaku, diisyaratkan bahwa keadaan awal reaktan dan keadaan akhir produk pada berbagai proses tersebut adalah sama. Dan yang selanjutnya yaitu Azaz-Black. Azaz-Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Azaz ini menjabarkan yang pertama, jika dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Dan yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bunyi dari Azaz-Black ini yaitu, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara umum, rumus Azaz-Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima, yang mana Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat dan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Berikut alat yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada calorimeter burn, fungsinya untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran. Yang kedua ada gelas beker, fungsinya untuk mencampurkan larutan. Yang ketiga ada gelas ukur, fungsinya untuk mengukur volume larutan. Yang keempat ada lampu spiritus, fungsinya untuk wadah sampel. Yang kelima ada botol semprot, fungsinya untuk wadah aqueous.
Yang keenam ada termometer, fungsinya untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada batang pengaduk, fungsinya untuk mengaduk larutan. Berikut bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada etanol, fungsinya sebagai bahan pembakar. Yang kedua ada spiritus, fungsinya sebagai bahan pembakar. Yang ketiga ada aquades, fungsinya sebagai sampel. Dan yang terakhir ada lilin, fungsinya sebagai bahan pembakar. Untuk cara kerja yang pertama, disiapkan air dingin sebanyak 100 ml, lalu dicatat suhunya, dan setelah itu air dingin dimasukkan ke dalam alat calorimeter burn. Untuk cara kerja yang kedua, dipanaskan aquades sampai suhunya 50 derajat Celcius, setelah itu dimasukkan ke dalam alat burn calorimeter, lalu dicatat suhu campuran air tersebut. Selanjutnya, wadah lampu spiritus diisi etanol sampai setengah isi lampu spiritus. Lalu, wadah tersebut ditimbang dan hasil penimbangan dicatat. Setelah itu, alat pembakar dihidupkan dan alat pembakar tersebut lalu diletakkan di bawah alat calorimeter burn. Dan campuran air tersebut diaduk dan dibiarkan sampai suhunya mencapai 41 derajat Celcius. Lalu alat pembakar dimatikan dan sisa dari etanol ditimbang kembali untuk dihitung berapa massa dari etanol tersebut yang terbakar. Selanjutnya, langkah yang sama diulangi untuk spiritus dan juga untuk lilin. Selanjutnya data. Adapun data yang kita dapatkan pada praktikum kali ini yaitu massa air panas dan massa air dingin masing-masing 100 gram, suhu air dingin 29 derajat Celcius, suhu air panas 50 derajat Celcius, dan suhu campuran 41 derajat Celcius. Untuk data lainnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu tetapan kalorimeter atau C. Dengan menggunakan azas Black yaitu Q lepas sama dengan Q5, maka didapatkan tetapan kalorimeter sebesar min 25 kalori per derajat Celcius. Selanjutnya menentukan entalpi pembakaran standar etanol. Reaksi pembakaran etanol yaitu C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Didapatkan entalpi pembakarannya yaitu 2625 kalori, dan untuk pembakaran etanol itu setara dengan 85,1155 kJ. Dan diketahui bahwa efisiensi alat yang kita gunakan sebesar 80%. Maka entalpi sebenarnya yaitu 68,0924 kJ per mol. Selanjutnya menentukan persen etanol dalam spiritus. Entalpi pembakaran diketahui bahwa 2625 kalori, dan untuk pembakaran etanol dalam spiritus itu setara dengan 10,9725 kJ. Dan didapatkan mol etanol dalam spiritus yaitu 0,161 mol, yang apabila dikonversi ke dalam gram maka didapatkan masanya yaitu 7,406 gram. Persen etanol dalam spiritus yaitu sebesar 124,89%. Selanjutnya penentuan energi etanol. Dengan menggunakan rumus delta E sama dengan entalpi pembakaran dikurang nRT, maka didapatkan energi etanol sebesar 87,6 kJ. Selanjutnya menentuan entalpi pembakaran untuk lilin. Didapatkan entalpi pembakaran yaitu 2625 kalori, dan untuk pembakaran lilin itu setara dengan
10,9725 kJ. Yang apabila dikonversi ke dalam bentuk kilojoule per gram didapatkan entalpinya yaitu 1,547 kJ per gram. Pembahasan praktikum. Pada praktikum kali ini mengenai panas pembakaran dengan tujuan dapat menentukan panas pembakaran dengan burn calorimeter dan dapat menentukan hukum Hess untuk menentukan panas pembakaran pada burn calorimeter. Prinsip kerja para praktikum panas pembakaran yaitu hukum Hess dan azas Black. Pada praktikum ini dilakukan 3 kali percobaan dengan menggunakan etanol, spiritus, dan lilin sebagai bahan pembakar dan aqueous sebagai sampel. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan entalpi pembakaran setiap bahan pembakar. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi eksoterm, di mana terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Pada percobaan pertama, yaitu menggunakan etanol sebagai bahan pembakar, didapatkan massa awal sebesar 209,42 gram dan massa akhir sebesar 203,24 gram. Dengan kesimpulan, massa etanol yang terpakai saat melakukan percobaan sebesar 6,18 gram. Pada percobaan kedua, yaitu menggunakan spiritus sebagai bahan pembakar, didapatkan massa awal sebesar 211,33 gram dan massa akhir sebesar 202,63 gram. Dengan kesimpulan, massa spiritus yang terpakai saat melakukan percobaan sebesar 8,7 gram. Pada percobaan ketiga, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan pembakar, didapatkan massa awal sebesar 33 gram dan massa akhir sebesar 25,91 gram. Dengan kesimpulan, massa lilin yang terpakai saat melakukan percobaan yaitu sebesar 7,09 gram. Berdasarkan teori praktikum, entalpi pembakaran bergantung pada keadaan awal sebelum dilakukan pembakaran dan keadaan akhir setelah dilakukannya pembakaran. Dan seharusnya pada saat melakukan percobaan, massa etanol yang terpakai lebih sedikit daripada massa spiritus yang terpakai, dan massa spiritus yang terpakai lebih sedikit daripada massa lilin yang terpakai saat melakukan percobaan pembakaran. Hal ini dikarenakan etanol lebih cepat menaikkan suhu, karena etanol berbentuk seperti cairan dan memiliki rantai C yang pendek sehingga ikatannya mudah terputus. Sedangkan lilin paling lama untuk menaikkan suhu, karena lilin berwujud padat dan memiliki partikel yang sangat rapat, sehingga menghambat naiknya suhu pada burn calorimeter. Kesimpulannya, pada praktikum objek panas pembakaran dapat dibuktikan bahwa praktikum sesuai dengan prinsip percobaan, di mana berdasarkan hukum Hess, jumlah panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia hanya dipengaruhi oleh keadaan akhir dan awalnya saja, tidak bergantung terhadap jalannya reaksi. Dan sesuai dengan azas Black, yang apabila dua buah benda yang suhunya berbeda dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang suhunya lebih tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Baiklah, bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum yang mendasari pada praktikum yaitu asas Black, hukum Hess, dan hukum satu termodinamika. Yang kedua, prinsip praktikum yaitu menghitung panas pembakaran berdasarkan massa sampel menggunakan hukum Hess dan asas Black. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada praktikum ini adalah reaksi eksoterm. Dan yang terakhir, nilai kapasitas kalorimeter yang didapatkan adalah min 25 kal derajat Celcius. Selanjutnya, saran. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk praktikum selanjutnya agar praktikum berjalan lancar yaitu: yang pertama, pada saat pembakaran berlangsung, periksalah keadaan api di bawah burn calorimeter. Yang kedua, telitilah pada saat mengukur kenaikan suhu. Yang ketiga, berhati-hati dalam pengambilan etanol dan spiritus. Dan yang terakhir, hati-hati dalam melakukan percobaan. Sekian penjelasan mengenai objek praktikum panas pembakaran dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.